Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film dari negeri Samba. Yap, negeri di mana pemain bola handal Messi berasal. Menceritakan konflik yang terjadi di Brasil, khususnya kota Rio de Janeiro, antara penegak hukum dan politisi melawan para gangster. Tapi buruknya sistem perpolitikan mengakibatkan semuanya tambah kacau. Oke, tanpa banyak basa-basi di awal, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan diperlihatkan sebuah penjara yang ada di Brasil. Penjara ini dikenal dengan sebutan Bangu 1. Penjara ini dikhususkan untuk para gangster kota atau kartel narkoboy di Brasil. Penjara ini dibagi menjadi 4 blok. Dalam satu blok hanya dihuni oleh satu geng saja. Hal ini untuk mencegah konflik antara geng di dalam penjara. Lalu di sini kita melihat seorang polisi yang mencoba masuk ke salah satu sel tahanan untuk melakukan perbaikan dalam sel. Dalam sel itu ia disambut oleh ketua geng narkoboy yang paling berkuasa di situ. Ketua geng tersebut bernama Beirada. Polisi yang masuk tadi bernasib sial. Ia diajar habis-habisan lalu dijadikan sandera. Berbekal senjata hasil rampasannya, Beirada pergi menuju blok geng narkoboy lainnya. Lalu ia menghabisi satu persatu geng tersebut, dan tanpa terkecuali pemimpin gangster tersebut. Setelah dia menghabisi satu blok, pasukan elit polisi yang bernama Bope tiba di penjara. Ia pun menghubungi sel tersebut dan mencoba bernegosiasi dengan Berada. Akan tetapi ia menolaknya. Di situ Beirada menyebut nama Fraga. Ia lalu menyuruh polisi memanggil Fraga. Dia akan menunggu dirinya di dalam penjara untuk bicara. Adegan berpindah di sebuah seminar. Di situ terlihat seorang lelaki memakai kemeja biru dengan dalaman kaos bertuliskan Human Rights Aid, yang artinya hak asasi manusia. Yap, dia adalah sosok yang dimaksud dari Beirada tadi. Namanya adalah Fraga. Ia adalah aktivis hak asasi manusia di Brasil. Ia terlihat sedang melakukan kuliah umum di salah satu kampus di Brasil. Saat sedang asyik berbagi ilmunya, terdengar teleponnya berdering. Ia mengangkat telepon itu dan bergegas menuju penjara Bangu 1. Saat tiba di penjara, Fraga bertemu dengan kepala Bope yang bernama Nascimento. Setelah berbincang dengan Nascimento, Fraga meminta diizinkan masuk menemui Beirada. Akan tetapi Nascimento menolaknya dengan alasan sangat berbahaya jika ia masuk ke dalam. Fraga pun mencoba meyakinkan Nascimento bahwa semua bisa dia atasi. Akhirnya Fraga diizinkan masuk ke dalam untuk berbincang dengan Beirada. Setelah perbincangan yang alot antara Beirada dan Fraga, Beirada pun mulai tenang dan mempertimbangkan tawaran yang diberikan oleh Fraga. Mereka pun membuat kesepakatan di mana Fraga menukarkan dirinya dengan 2 sandera yang ada di dalam tahanan tersebut. Akan tetapi Fraga tak tahu bahwa Bope sudah siap untuk masuk ke dalam dan menyerang. Alhasil dari tindakan yang Bope lakukan tersebut, nyawa Fraga dalam ancaman. Di sini kita melihat sosok Matias yang sekaligus pemimpin regu saat itu. Dia tampak siap siaga membidik Beirada. Fraga pun mencoba menenangkan Beirada untuk kesekian kalinya, dan usahanya berhasil. Setelah Beirada tenang dan menurunkan senjatanya, Matias pun mengambil kesepakatan tersebut untuk menembak kepala Beirada. Akhirnya Beirada pun tewas seketika. Setelah kejadian di penjara tersebut, Fraga terlihat marah di depan wartawan. Baju kaosnya yang bertuliskan Human Rights Aid ternoda oleh darah. Fraga yang latar belakangnya sebagai aktivis HAM seakan tak dianggap dan cuma dijadikan umpan oleh Bope. Fraga sangat marah kepada Bope dan gubernur setempat. Ia menganggap bahwa HAM tak dianggap di Brasil. Adegan berikutnya kita melihat Nascimento dan Matias sedang berbincang serius. Matias yang juga sebagai anak didiknya di Bope diberhentikan oleh gubernur. Dia menjadi polisi biasa. Gubernur ingin cuci tangan dan mengkambing hitamkan Matias dan Nascimento dalam kasus penyerangan di lapas. Ini dikarenakan banyak desakan dari pegiat HAM dan masyarakat. Karena hal itu Nascimento pun pergi menemui komandannya. Tapi terlihat antusias orang yang ada di restoran tersebut terhadap Nascimento. Rencana gubernur dan komandannya berubah.
Ia pun dipromosikan untuk naik jabatan menjadi asisten sekretaris intelijen. Kemudian di sisi lain, kita melihat nasib Matias yang jadi polisi biasa. Dia sedang berjalan berdua dengan komandannya. Ternyata Matias dibawa ke tempat pusat arsip kepolisian yang terlihat acak-acakan. Komandan pun menyuruhnya untuk merapikan semua arsip yang ada di situ. Ya, bisa dibilang Matias lagi diospek oleh komandannya. Terlihat Matias sudah tak tahan dengan segala penghinaan yang ia terima. Akhirnya dia menemui wartawan salah satu media di Brasil. Matias mengungkapkan semua kekesalannya pada wartawan tersebut. Alhasil karena perbuatannya itu, ia pun masuk ke penjara atas perintah gubernur. Lalu Nascimento pun datang menemui Matias di penjara. Setelah menemui Matias di penjara, di sini kita melihat Nascimento sedang memberi pengarahan untuk pasukan khusus BOPE. Berkat keberadaan Nascimento di sekretaris intelijen, BOPE pun meningkat pesat, didukung peralatan tempur yang cukup memadai dengan kendaraan lapis baja dan sebuah helikopter. Hal itu dikarenakan akses Nascimento untuk mengajukan pengadaan alat sudah sangat mudah. Ini dikarenakan jabatannya sebagai asisten sekretaris intelijen. Selanjutnya kita melihat sekelompok anak-anak sedang asik bermain bola. Lalu tiba-tiba muncul sebuah helikopter dari BOPE yang sedang melakukan operasi di wilayah tersebut. Dengan peralatan yang BOPE punya sekarang, kartel narkoboy di kota Rio de Janeiro perlahan mulai surut. Menurut Nascimento, dengan menghabisi seluruh kartel secara otomatis akan memutus rantai makanan para polisi korup dan politisi korup. Akhirnya ia bisa menghancurkan sebuah sistem yang sudah lama mengakar di Brasil. Selanjutnya terlihat sekelompok polisi yang sedang mendatangi wilayah yang dikuasai oleh gangster setempat. Ia terlihat meminta pajak kepada geng tersebut. Akan tetapi karena enggan membayar pajak, ia pun membunuh geng tersebut. Ia juga melaporkan ke komandannya. Komandannya terlihat marah kepada polisi tersebut. Komandan ini bernama Fabio dan polisi ini adalah Roca. Fabio marah karena menganggap ia melanggar hukum. Ini bisa menghancurkan instansi mereka. Fabio pun pergi menemui komandannya dan hendak memberi sanksi kepada Roca. Akan tetapi komandannya menolak karena Roca merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Fabio pun tak bisa menghentikan perbuatan Roca. Terlihat Roca dan polisi korup lainnya sedang menagih pajak ke salah satu mobil angkut. Pemilik angkut tersebut tidak bisa memberikan apa yang Roca minta. Akhirnya sopir angkut itu pun dihajar dan dibunuh oleh para polisi korup tersebut dengan cara yang sadis. Scene berikutnya kita melihat Fraga dan istrinya sedang berada di kantor polisi. Ini dikarenakan anak tirinya yaitu buah cinta dari istrinya dan suaminya dulu telah kedapatan memiliki narkoboy, yang ternyata suaminya dulu adalah Nascimento. Tak lama kemudian datang Nascimento di kantor tersebut. Mereka ribut dalam ruangan tersebut karena Nascimento menganggap narkoboy ini bukan milik anaknya. Akan tetapi sementara mereka bertengkar, anaknya pun mengaku bahwa itu punya dia. Ya, sebenarnya narko itu punya pacarnya. Dia cuma melindungi pacarnya. Mendengar hal tersebut, Nascimento pun terdiam. Beruntung sang anak hanya mendapat peringatan dari polisi. Adegan berpindah di sebuah ruangan. Terlihat sekelompok pria bertopeng sedang menyerbu salah satu markas polisi. Mereka mengambil senjata yang ada di situ. Ternyata orang-orang tersebut adalah polisi juga. Mereka merupakan polisi suruhan Roca. Roca sedang membuat strategi untuk menyerang benteng terakhir perdagangan ilegal. Di daerah tersebut banyak uang dan suara untuk pemilihan gubernur nantinya. Dikarenakan serangan tersebut, Roca lantas mengkambing hitamkan geng yang ada di daerah Tangkui tersebut. Ini sebagai dasar untuk melakukan penyerangan ke wilayah Tangkui. Setelah kejadian penyerangan tersebut, kita melihat sebuah acara TV dengan tingkah lucu pembawa acaranya. Dia memberitakan kejadian perampokan di kantor polisi itu. Ia pun berusaha membangun opini masyarakat sehingga mendukung gubernur untuk menghabisi para bajingan di wilayah tersebut. Stasiun TV ini merupakan mitra dari pemerintah untuk membangun opini publik. Dengan membasmi geng kartel yang ada di Tangkui, ia bisa mengendalikan wilayah tersebut. Sekaligus suara pemilih akan lari ke gubernur. Selanjutnya kita melihat Matias yang sudah bebas sedang berbincang dengan Roca. Roca mengajak Matias menyerang wilayah Tangkui dan menawarkan dirinya untuk menjadi pasukan khusus lagi.
Matias dengan polosnya percaya dengan apa yang dikatakan Roka tentang kejahatan yang ada di wilayah tersebut. Esok harinya saat sedang mengatur rencana penyerangan, Nascimento kaget melihat Matias yang menggunakan seragam Bope. Nascimento menolak rencana penyerangan tersebut karena tidak ada bukti jelas bahwa senjata itu ada di Tan Kui. Akan tetapi, karena komandan ini merupakan koalisi dari gubernur, akhirnya penyerangan ini dilaksanakan atas perintah gubernur. Kemudian hari penyerangan pun tiba. Matias dengan pasukan Bope masuk ke wilayah Tan Kui dan menghabisi satu persatu geng di wilayah tersebut. Matias mencari bos geng wilayah tersebut. Dia pun mengumpulkan senjata yang dimiliki geng ini. Akan tetapi, tak ada senjata milik polisi tersebut yang dikatakan Roka. Matias lalu terus mencari ketua geng di wilayah itu. Setelah menemukan ketua gengnya, Matias pun memaksa untuk memberitahu di mana senjata itu. Akan tetapi ketua gengnya mengatakan tidak tahu. Matias pun menyiksa ketua geng tersebut berharap ia mengaku. Namun setelah menyiksanya datanglah Roka dan tanpa ampun membunuh ketua geng tersebut. Matias pun marah. Karena Roka menganggap Matias berbahaya, ia pun menembak dari belakang. Akhirnya Matias pun tewas di tempat. Setelah kematian Matias, di sini kita melihat wartawan cantik tengah menginvestigasi. Dia dan rekannya mencari bukti untuk menguatkan laporan beritanya. Mereka mengikuti polisi korup itu di sebuah penginapan yang dijadikan markas kejahatan. Ia pun berpura-pura masuk sebagai pasangan kekasih yang mencari penginapan. Setelah masuk ke dalam, ia pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Tanpa menunggu lama, temannya lalu memfoto semua bukti tersebut. Wartawan tersebut terlihat menelpon Fraga. Fraga tahu bahwa mereka dalam bahaya jika berada di situ. Dia pun menyuruhnya untuk pergi. Nascimento yang menyadap telepon milik wartawan wanita ini mendengar semua perbincangan Fraga dan wartawan tersebut. Benar saja apa yang dikhawatirkan Fraga. Roka dan kawan-kawannya pun kembali dan menemukannya di sana. Mereka pun disiksa dan dibakar hidup-hidup. Setelah kematian sang wartawan tersebut, Nascimento pun sadar bahwa musuh ada di sekelilingnya. Mulai dari polisi, menteri, sampai gubernur. Menyadari hal tersebut, ia pun sadar bahwa keluarganya dalam bahaya. Ia pun pergi menemui anaknya. Dan benar saja, anaknya sedang diintai dan diincar. Ia pun berhasil menggagalkan pembunuhan anaknya. Akan tetapi anaknya terkena tembakan dan dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui anak Nascimento masih hidup, kita melihat Roka yang bersiap-siap melakukan penyerangan kepada Nascimento. Terlihat Nascimento sedang berada di mobil dan keluar dari rumah sakit. Ia tahu bahwa ia sedang diikuti. Saat dalam perjalanan, mobilnya dicegat oleh Roka dan kawan-kawan. Untung saja Nascimento rupanya dikawal dari belakang. Baku tembak pun terjadi antara pengawal Nascimento dan Roka. Melihat itu, Roka pun kabur dan melarikan diri. Kemudian setelah selamat dari penyerangan tersebut, Nascimento hadir di rapat Dewan Perwakilan di wilayah tersebut. Rapat tersebut dipimpin oleh Fraga yang sekarang menjadi anggota dewan. Ia pun membongkar semua kebusukan politisi, termasuk gubernur dan para polisi korup. Ia menyarankan untuk membubarkan kepolisian di Brasil. Setelah kejadian tersebut, terlihat Roka yang tewas di atas kapal pesiar dengan luka tembak dari Fabio. Sementara pembawa acara salah satu stasiun TV yang berkoalisi dengan gubernur menjadi tersangka lalu ditahan. Sementara gubernur kembali terpilih dan menjabat selama 4 tahun ke depan. Film pun berakhir. Film ini menggambarkan tentang apa dan bagaimana politik itu bisa hidup. Selama sistem masih menemukan cara lain untuk bertahan, sistem akan melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya, termasuk memotong tangan dan kakinya sendiri untuk menyelamatkan dan membuat kepalanya tetap hidup. Sistem yang busuk bukan geng atau kartel. Mereka hanya alat dan poin catur. Siapa sebenarnya penjahat dalam suatu negara? Kalianlah yang menilai sendiri. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.